Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah negara kecil bisa mengubah dunia? Atau sebaliknya, bagaimana kekuatan alam bisa melumpuhkan sebuah peradaban dalam sekejap? Selamat datang di sebuah perjalanan melintasi waktu, di mana kita akan menggali dua kisah sejarah yang tampaknya sama sekali tidak berhubungan. Yang satu adalah tentang ambisi dan inovasi yang melambungkan sebuah bangsa kecil menjadi kekaisaran global pertama. Yang satunya lagi adalah tentang kekuatan alam yang dahsyat, diperparah oleh kerapuhan politik yang berujung pada salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern. Dua kisah ini, meskipun berbeda, sama-sama punya kekuatan untuk membentuk takdir jutaan manusia dan menggambar ulang peta dunia. Mari kita mulai petualangan kita di sudut barat daya Eropa, di Portugal. Kalau kita bicara soal kekuatan global hari ini, mungkin yang terlintas adalah Amerika Serikat, China, atau Inggris di masa lalu. Tapi coba bayangkan, pada abad ke-15, sebuah negara dengan populasi dan luas wilayah yang relatif mungil justru menjadi mesin penggerak utama globalisasi pertama dalam sejarah manusia, jauh sebelum istilah itu sendiri ada. Inilah era penjelajahan yang legendaris, dan Portugal adalah sutradaranya. Lalu, bagaimana mereka bisa melakukannya? Rahasianya terletak pada satu hal, superioritas di lautan. Kunci utamanya adalah teknologi maritim yang revolusioner. Portugal mengembangkan sebuah mahakarya rekayasa kapal yang disebut Caravel. Kapal ini ramping, cepat, dan yang paling penting, mampu berlayar melawan angin berkat layar segitiga latinnya yang inovatif. Ini adalah sebuah game changer. Dipersenjatai dengan pemahaman navigasi yang canggih, seperti penggunaan astrolab dan kuadran untuk menentukan garis lintang. Para pelaut Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang punya nyali untuk berlayar jauh ke selatan, menyusuri pantai Afrika yang misterius dan penuh mitos. Mereka menantang kepercayaan kuno yang mengatakan bahwa lautan di selatan mendidih dan dipenuhi monster. Mereka punya satu tujuan besar, mencari rute laut langsung ke sumber rempah di Asia. Puncak dari semua usaha dan keberanian ini terjadi pada tahun ke-1498. Saat itu, seorang navigator bernama Vasco da Gama berhasil melakukan sesuatu yang mustahil. Ia mengitari Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika dan akhirnya mendarat di Calicut, India. Momen ini bukan sekadar penemuan rute baru. Ini adalah sebuah gempa tektonik yang mengguncang fondasi ekonomi dunia. Jalur Sutra Darat yang telah menjadi arteri perdagangan utama antara timur dan barat selama ribuan tahun, tiba-tiba kehilangan pamornya. Pusat gravitasi perdagangan dunia bergeser secara dramatis dari Laut Tengah yang relatif terkunci menuju Samudra Atlantik yang luas dan terbuka. Portugal dengan cepat membangun jaringan kekaisaran global pertama yang sesungguhnya. Jaringan ini terbentang luas, menghubungkan Lisbon dengan Brasil di barat, Angola dan Mozambik di Afrika, Goa di India, hingga pos-pos dagang strategis di Malaka dan Makau di Asia Tenggara. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan bahasa Portugis, agama Katolik, dan budaya mereka ke hampir setiap benua. Namun, seperti koin yang punya dua sisi, kekaisaran ini juga memiliki sisi kelam yang tak terhindarkan. Dalam upaya mereka membangun kerajaan dagang, Portugal menjadi salah satu pelopor utama dalam memulai perdagangan budak transatlantik dalam skala besar. Mereka mengangkut jutaan orang Afrika secara paksa melintasi Atlantik untuk bekerja di perkebunan gula di Brasil dan koloni lainnya. Ini adalah sebuah dosa sejarah yang mengerikan, yang meninggalkan luka mendalam dan membentuk demografi serta penderitaan benua Amerika selama kemudian. Kisah Portugal adalah bukti bagaimana inovasi dan ambisi bisa melahirkan kekuatan global, namun juga sisi gelap dari eksploitasi. Sekarang, mari kita putar roda waktu dan pindah ke belahan dunia lain. Kita akan terbang ke Asia, tepatnya ke Cina pada tahun 1931. Untuk menyaksikan sebuah tragedi dengan skala yang nyaris tak terbayangkan, banjir besar China Tengah. Peristiwa ini sering disebut oleh para sejarawan sebagai bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern yang tercatat. Banjir ini tidak hanya melanda satu sungai, tapi 3 sungai raksasa Cina sekaligus, Sungai Yangtze, Sungai Huai, dan Sungai Kuning, yang merupakan urat nadi kehidupan bagi ratusan juta orang. Apa yang menyebabkan malapetaka sebesar ini? Jawabannya adalah kombinasi mematikan antara amukan alam dan kelalaian manusia. Alam memberikan pukulan pertamanya dengan kondisi cuaca yang ekstrem.
Semua dimulai dengan musim dingin yang sangat bersalju, yang kemudian diikuti oleh pencairan salju yang sangat cepat di musim semi. Seolah itu belum cukup, musim panas datang dengan curah hujan yang tak henti-hentinya. Bayangkan, dalam 1 bulan saja, 7 badai siklon besar menghantam wilayah yang sama. Ini adalah resep sempurna untuk sebuah bencana. Pukulan kedua, dan mungkin yang paling fatal, datang dari kegagalan manusia. Pada saat itu, China sedang terkoyak oleh perang saudara antara kaum nasionalis dan komunis, serta konflik internal lainnya. Fokus dan sumber daya negara tersedot ke dalam perang. Akibatnya, infrastruktur vital seperti tanggul-tanggul, raksasa yang seharusnya melindungi jutaan petani di dataran rendah sepanjang sungai, menjadi terabaikan. Tanggul-tanggul itu tidak diperkuat, tidak dirawat, dan dibiarkan rapuh selama bertahun-tahun. Itu adalah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Dan ketika tanggul-tanggul itu akhirnya jebol di bawah tekanan air yang luar biasa, skala kehancurannya benar di luar nalar. Wilayah yang terendam air luasnya setara dengan seluruh negara Inggris atau setengah dari luas negara bagian California. Bencana ini secara langsung berdampak pada kehidupan sekitar 50 juta orang. Untuk memberi gambaran, itu sekitar 15% dari seluruh populasi dunia pada saat itu, dan angka korban jiwa. Perkiraannya sangat bervariasi karena kekacauan total pada masa itu. Angka terendah yang diterima secara resmi adalah sekitar 422.000 jiwa tewas. Namun, banyak perkiraan lain yang lebih realistis menempatkan angka kematian hingga mencapai 4 juta orang. Ini adalah jumlah yang sangat mengerikan. Ironisnya, sebagian besar korban tidak tewas karena tenggelam pada hari pertama banjir. Mereka meninggal dalam bulan-bulan berikutnya, dalam sebuah neraka di bumi. Air bah yang menggenang menghancurkan seluruh panen, memicu kelaparan massal yang tak terhindarkan. Orang-orang terpaksa memakan kulit kayu, rumput, bahkan dalam beberapa laporan yang mengerikan, mempraktikkan kanibalisme untuk bertahan hidup. Sementara itu, jutaan orang yang selamat mengungsi di kamp-kamp darurat yang padat dan tidak sehat. Kondisi ini menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi wabah penyakit mematikan seperti kolera, tipus, dan malaria yang menyapu bersih ribuan nyawa setiap harinya. Banjir besar Qin 1931 bukan hanya sekadar bencana alam. Ini adalah krisis kemanusiaan total yang menelanjangi kerapuhan sebuah negara yang tidak stabil dan gagal melindungi rakyatnya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari ketika kita meletakkan dua kisah ini berdampingan? Ketika kita membandingkan ambisi Portugal di abad ke-15 dengan tragedi banjir Qin 1931, kita melihat dua pelajaran abadi yang sangat relevan hingga hari ini. Di satu sisi, kisah Portugal menunjukkan kepada kita bagaimana inovasi, keberanian, dan ambisi yang tak terbatas dari sebuah negara kecil sekalipun dapat memicu gelombang globalisasi yang mengubah struktur perdagangan, budaya, dan bahkan demografi planet ini secara fundamental. Mereka membuktikan bahwa dengan teknologi dan visi yang tepat, batasan geografis bisa diatasi. Di Silent, tragedi banjir Qin 1931 mengajarkan kita pelajaran yang jauh lebih kelam tentang kerentanan manusia di hadapan kekuatan alam. Namun yang lebih penting, bencana ini menggarisbawahi betapa krusialnya peran manajemen lingkungan yang baik, infrastruktur yang kuat, dan stabilitas politik. Ketika sebuah pemerintahan gagal dalam tugas dasarnya, bencana alam bisa berubah menjadi malapetaka kemanusiaan yang berkali lipat lebih buruk. Menariknya, bencana yang sangat tragis ini pada akhirnya memaksa pemerintah China, baik di masa lalu maupun sekarang, untuk menyadari betapa vitalnya manajemen air skala besar. Kesadaran inilah yang menjadi cikal bakal kebijakan pembangunan benteng raksasa modern di China hari ini. Seperti bendungan Tiga Ngarai, dua momen dalam sejarah, dua takdir yang berbeda. Keduanya mengajarkan kita tentang kekuatan manusia untuk membangun dan kekuatan alam untuk menghancurkan, dan bagaimana keduanya akan selalu saling terkait dalam membentuk dunia kita. Terima kasih sudah menyimak kisah tak terduga dari sejarah dunia ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa!